Selamat berjumpa dengan saya, Astro Tarto, Guru SMA Santa Maria 2 Bandung. Sekarang kita akan mempelajari tentang gelombang cahaya, yaitu interferensi cahaya. Ya, interferensi fisika kelas 11 tentang gelombang cahaya. Ya, kita bahas tentang apa itu interferensi. Ya, perhatikan kalau misalnya ada gelombang air dengan bentuk gelombang, dia adalah sefase, maka ketika dia digabungkan atau disuperposisikan, akan terbentuk gelombang dengan amplitudo yang lebih besar. Artinya kepaduan ini bersifat konstruktif. Nah, kemudian ketika ada dua gelombang dengan amplitudo kebalikan fase, ya, ini kita lihat dia di puncak, ini di bawah minimal, maka ketika dijumlahkan dia bersifat destruktif sehingga gelombangnya saling meniadakan. Nah, ini dua gelombang masih menghasilkan bentuk gelombang juga. Nah, apa itu interferensi? Untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan berikut. Ya, bisa diperhatikan. Ini adalah percobaan. Ya, ketika kita menembakkan partikel-partikel melewati sebuah celah, maka kalau di sini ada layar, maka akan meninggalkan jejak berupa garis seperti tadi. Nah, bagaimana kalau ada dua celah? Maka partikel yang kita tembakkan akan meninggalkan jejak di layar dua garis sejajar tersebut. Bagaimana kalau itu air? Ketika melewati celah, nah, maka celah sebagai sumber gelombang yang baru, dia menjalar ke segala arah. Kemudian kalau itu cahaya, maka di layar akan terbentuk jejak berupa spektrum terang demikian, ya. Nah, bagaimana kalau dua celah? Nah, ini hal yang bisa menjelaskan apa itu interferensi. Perhatikan baik-baik. Ya, dua celah ini sebagai sumber gelombang yang baru sehingga dia menjalar ke segala arah, maka perpotongan lingkaran-lingkaran ini akan bersifat konstruktif membentuk spektrum, kalau itu cahaya, spektrum cahaya terang, ya, saling menguatkan. Selang-seling ada terang, ada gelap. Oke, itu ya. Nah, kemudian saya jelaskan apa itu interferensi. Nah, kita lihat kalau ini ada dua celah, kemudian celah ini sebagai sumber cahaya yang baru yang dilukiskan oleh lingkaran-lingkaran demikian, sebenarnya berupa kupola, ya. Kemudian perpotongan antara dua lingkaran ini kalau ditarik satu garis lurus akan terbentuk spektrum terang, menunjukkan gelombang yang saling menguatkan atau konstruktif, ya. Ya, ini selang-seling. Kemudian di antara spektrum terang ini ada spektrum gelap. Jadi ini yang tengah-tengah, ini merupakan
terang pusat atau terang utama, ya, atau kita nanti simbolkan TO, ya. Kemudian ini gelap pertama, ini terang pertama, ini juga terang pertama, ya. Ini terang kedua dan ini terang kedua. Di antara terang utama itu ada gelap satu, ini gelap satu, kemudian gelap dua dan gelap dua. Oke, demikian. Nah, kemudian lagi kan, enggak. Mana tadi? Nah, ini. Nah, kita lihat apa itu interferensi. Ini dua celah, ini sumber cahaya yang menjalar ke searah ketika memasuki celah sebagai sumber gelombang yang baru, kemudian perpotongan antara lingkaran-lingkaran ini akan membentuk spektrum terang, terang pusat, gelap satu, terang satu, demikian dan seterusnya. Ya, saya kira jelas apa itu interferensi terutama pada cahaya. Kita lihat penjelasan berikutnya, yaitu ya, ini ya, kita slide show aja. Ya, ini tadi, Bah. Nah, pengertian interferensi adalah superposisi atau penggabungan dua gelombang atau lebih. Ini dapat terjadi pada gelombang mekanis ataupun gelombang cahaya, yaitu elektromagnetik. Ya. Nah, pada percobaan yang interferensi menggunakan dua celah itu dapat terjadi jika memiliki sifat koheren. Artinya koheren yaitu sifat cahaya yang memiliki frekuensi, amplitudo, dan beda fase yang tetap. Untuk mendapatkan cahaya yang koheren ini dapat digunakan beberapa metode, yaitu percobaan cermin Fresnel dan percobaan Young. Ini sama-sama menggunakan dua celah. Nah, kemudian cincin Newton, interferensi cahaya pada selaput tipis. Untuk pertemuan kali ini, Bapak hanya menjelaskan tentang percobaan Young, ya, dua celah. Ya, sederhananya dari penjelasan tadi, saya gambarkan demikian. Ini celah dengan jarak antara dua celah itu adalah D, ya. Jadi D-nya jarak antara dua celah. Satuannya nanti yang penting ketika menghitung sama ya, boleh dalam milimeter, sentimeter, ataupun meter atau yang lain. Nah, kemudian dia cahaya yang dijalarkan dari sumber ini akan berinteraksi, superposisi. Di sini terbentuk interferensi maksimum, ya, interferensi maksimum pada layar,
dengan jarak layar ke celah itu adalah L. Jadi L itu jarak antara celah ke layar. Nah, kemudian nah ini ya, di layar terbentuk spektrum terang pusat, nanti simbolnya adalah T0 atau T1. Saya tulis di T0, T1, terang 1, bawah juga sama, terang 1 kalau vertikal ya, kalau horizontal berarti kanan kiri. Ini T2, di sini juga T2, dan seterusnya sampai ini T ke N, di bawah juga T ke N. Di antara terang itu ada garis atau spektrum gelap 1, ini gelap 1, tidak ada gelap pusat ya, gelap 2, dan seterusnya sampai gelap ke N. Nah, yang diperhatikan untuk interferensi celah ganda, kalau hati-hati kalau kalian belajar pada sumber belajar lain, terutama buku misalnya, maka akan ada rumus interferensi maksimum atau spektrum terang dan rumus interferensi minimum atau spektrum gelap. Nah, pada kesempatan ini saya hanya berikan satu rumus agar lebih mudah. Ya, agar lebih mudah, yaitu hanya dP per L sama dengan lambda. Lambda itu adalah panjang gelombang cahaya yang digunakan. Kemudian P di sini ya, itu adalah jarak antara terang berurutan atau jarak antara gelap berurutan. Jadi nih, T0 dengan T1 itu adalah 1P. T0 dengan T2 itu adalah 2P. Atau boleh jarak antara gelap berurutan. Misalnya G1 dengan G2 itu adalah 1P. Ya. G1 dengan G1 itu juga 1P. Ya. Nah, nanti perhatikan itu ya, yang di soal diketahui ada berapa P ya. Nah, kita gunakan hanya 1P saja dalam rumus ini. Mau rumus intervensi maksimum maupun intervensi minimal, itu satu rumus ini yang kita gunakan. Jadi mudah mengingatnya, kalau tidak sulit, kita lihat aja contoh soalnya. Ya, sekali lagi, kalau kalian gunakan yang ada di buku, berarti ada rumus spektrum terang atau intervensi maksimum, B sin theta sama dengan N lambda, N-nya mulai dari 0, 1, 2, 3, atau spektrum gelap, intervensi minimal, ada rumus B sin theta sama dengan N plus setengah kali lambda, atau DJ per L ya, sama dengan N lambda. Jarang sekali digunakan yang B sin theta. Nah, kita ini dicoret merah, artinya kita lupakan saja. Kemudian tambahannya untuk panjang gelombang biasanya ada konversi satuan dari Armstrong ke meter atau meter ke Armstrong. Dari Armstrong ke meter itu kalikan 10 pangkat min 10 ya. Kemudian yang sering digunakan kebanyakan adalah satuan piko, ya pikometer, ke meter itu kali 10 pangkat min 12, nanometer ke meter itu kali 10 pangkat min 9, kalau mikrometer ke meter kali 10 pangkat min 6. Kebalikan ya, jangan terbalik kalau dari meter ke, misalnya dari meter ke Armstrong, itu dikalikan 10 pangkat 10. Ya, kita lihat contoh soalnya. Ya, langsung aja ya. Sumber cahaya melalui celah ganda, jadi harus diperhatikan celah ganda berarti itu soal tentang interferensi. Nanti kalau ada kisi atau celah tunggal, itu materi tentang difraksi. Ya, difraksi. Jadi harus bisa bedakan antara interferensi dan difraksi. Difraksi akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, di gambar ini perhatikan, ini adalah L, D-nya itu jarak antara celah 0,5 mm, saya tulis D-nya 0,5 mm, kemudian L-nya itu 2 meter, konversi ke milimeter jadi 2000 mm, kemudian, nah ini kan udah 1P ya, jarak antara terang pusat ke terang pertama,
Berarti kan 1P kan sama dengan 2 mm. Yang ditanyakan panjang gelombang lambda. Ya. Rumus yang kita gunakan hanya satu, yaitu dP per L sama dengan lambda. Nah, kemudian ketemu, ya, masukkan angkanya, P-nya 0,5, P-nya 2, kemudian L-nya 2 kali 10 pangkat 3 atau 2000, sama dengan lambda. Kita selesaikan, diperoleh lambda sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 3, masih dalam milimeter, karena dikendaki dalam meter, berarti kita tulis, kalikan 10 pangkat min 3, berarti satuannya meter, hasilnya 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Mudah bukan? Ya. Sekarang soal yang kedua, cukup 2 contoh saja ya. 2 celah terletak terpisah pada jarak 0,2 mm. Langsung aja saya ketahui, T-nya 0,2 mm. Layar ditempatkan 1 meter dari celah, berarti itu L ya, ke 1000 mm ya. Garis terang ketiga, nah ini hati-hati, garis terang ketiga yang tampak pada layar berjarak 7,5 mm dari garis terang pusat. Berarti berapa P itu? Nah, kita lihat. Ini layar, ini saya gambar, terang pusat, terang 1, terang 2, terang 3. Terang pusat ke terang 1 itu adalah 1P, terang 1 ke terang 2, 2P, 3P. Ya, maka saya tulis 3P diketahui sama dengan 7,5. Jadi ini garis ini jarak terang 3 dengan terang pusat. Boleh kebalik, terang pusat ke terang 3 juga boleh ya. Berarti P sama dengan 7,5 dibagi 3 dapat 2,5 mm. Ditanyakan panjang gelombang dalam satuan Armstrong. Nah, saat menghitung, biarkan saja dalam milimeter. Rumusnya hanya satu, dP per L sama dengan lambda. Masukkan angkanya, ya, diperoleh lambda sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 mm. Karena dikendaki dalam Armstrong, biar mudah mengingat ya, kalian jadikan ke meter dulu, berarti kali 10 pangkat min 3, jadi 5 kali 10 pangkat min 7, meter ke Armstrong kali 10 pangkat 10, yang terbalik ya, kapan plus, kapan minus ya. Diperoleh 5 kali 10 pangkat 3 Armstrong. Oke, atau 5000 Armstrong. Ya, saya kira 2 contoh ini mewakili kalian bisa. Nah, pastikan saya harus bisa. Nah, untuk itu kalian coba soal ya, penugasan ya, di bawah ini ya. Saya bagikan lewat Google Class untuk soal-soalnya. Silakan kerjakan, nanti difoto dan di-upload. Begitu. Ya, terima kasih. Sampai jumpa dan tetap semangat.